Selamat pagi dan selamat bertemu kembali dengan saya Ibu Rohaya Sagala, masih sama dengan pembelajaran kimia. Bagi kamu di kelas 12 IPA 1 dan 12 IPA 2, harapan saya kalian semuanya masih dalam kondisi semangat meskipun masih pembelajaran daring seperti ini, tapi tetap berikan yang terbaik dan saya juga berusaha melakukan semaksimal mungkin apa yang bisa saya jelaskan. Harapan saya kalian boleh terima setiap materi-materi yang sudah berjalan atau yang akan saya jelaskan. Nah, bab 1 sebelumnya kalian sudah belajar tentang sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan atau ciri khas larutan meliputi tentang tekanan uap, penurunan tekanan uap, penurunan titik beku, kemudian kenaikan titik didih, dan tekanan osmosis. Kalian sudah pahami bagaimana rumus, kemudian fenomena dalam kehidupan sehari-hari, dan latihan-latihan soal. Harapan saya kalian sudah mahir untuk semuanya itu, sehingga dengan leluasa kita masuk ke dalam bab yang kedua, yaitu elektrokimia. Elektrokimia adalah cabang ilmu kimia yang khusus mempelajari hubungan antara energi listrik dan reaksi kimia. Bagi kamu yang senang mempelajari tentang listrik, hari ini saya akan ajak kamu bagaimana kaitannya atau bagaimana hubungan energi listrik terhadap reaksi-reaksi kimia yang terjadi. Jadi di elektrokimia ini kita belajar tentang daya listrik dan tentang reaksi kimia. Contoh prosesnya dalam kehidupan sehari-hari adalah reaksi redoks. Ya, di kelas 10 kamu sudah belajar tentang reaksi redoks atau dasar-dasar teorinya. Tapi hari ini juga dengan senang hati saya masih flashback pengetahuan kamu waktu di kelas 10 tentang redoks. Proses reaksi redoks atau di mana energi yang dihasilkan dari reaksi spontan dikonversi menjadi energi listrik. Atau sebaliknya, energi listrik dapat digunakan untuk mendorong suatu reaksi yang non-spontan bisa terjadi. Atau dengan kata lain, di sini kita akan mempelajari jika energi listrik menghasilkan reaksi kimia atau reaksi kimia dapat menghasilkan energi listrik. Reaksi redoks terdiri atas dua, yaitu reaksi reduksi dan oksidasi. Jadi, redoks itu adalah singkatan dari reduksi dan oksidasi. Reaksi reduksi adalah reaksi yang mengalami penurunan bilangan oksidasi. Mengapa ini bisa terjadi? Karena dalam reaksi reduksi terjadi proses penangkapan elektron atau pelepasan oksigen pada suatu molekul, pada suatu atom, atau pada suatu ion. Sebaliknya untuk oksidasi. Oksidasi adalah reaksi yang mengalami peningkatan bilangan oksidasi. Jadi, reduksi adalah kebalikan oksidasi. Penyebabnya pada oksidasi mengalami peningkatan bilangan oksidasi adalah karena terjadi pelepasan elektron atau penambahan oksigen pada suatu molekul, pada suatu atom, atau pada suatu ion. Bilangan oksidasi atau yang sering disebut dengan biloks didefinisikan sebagai jumlah muatan positif atau jumlah muatan negatif. Atau secara tidak langsung menandakan jumlah elektron yang diterima atau yang dilepaskan oleh suatu atom. Berikut ini adalah aturan-aturan penentuan bilangan oksidasi atau biloks atom dalam senyawa maupun dalam senyawa ion. Yang pertama adalah biloks atom H itu selalu positif 1. Tapi bila H berikatan dengan senyawa non-logam, maka biloks H itu sama dengan negatif 1. Yang kedua adalah biloks atom O dalam senyawa selalu sama dengan negatif 2. Tapi kalau atom O dalam senyawa peroksida itu biloks sama dengan negatif 1. Biloks atom golongan 1A sama dengan positif 1, sedangkan biloks atom golongan 2A itu sama dengan positif 2, dan biloks atom golongan 3A sama dengan positif 3. Jadi sesuai dengan golongannya, golongan 1A positif 1, golongan 2A positif 2, dan golongan 3A positif 3. Selanjutnya, biloks atom golongan 6A itu sama dengan negatif 2 dan 7A itu sama dengan negatif 1 kalau
atom tersebut berikatan dalam senyawa biner. Selanjutnya adalah biloks atom bebas itu sama dengan 0. Jadi atom bebas adalah unsur-unsur yang berdiri sendiri atau unsur tunggal atau unsur yang berikatan dengan dirinya sendiri. Contohnya H2, N2, O2, dan lain-lain. Aturan yang selanjutnya adalah biloks atom ion, di mana atom ionnya adalah monoatomik, itu sama dengan muatannya. Contoh kita ketemukan atom Na pos, jadi ada posnya, maka biloksnya itu adalah positif 1. Atau kita ketemukan atom Al 3 pos, maka biloks sama dengan positif 3. Aturan yang selanjutnya adalah jumlah biloks atom-atom dalam senyawa itu sama dengan 0. Jadi kita ambil contohnya di sini adalah H3PO4. Dalam aturan H selalu positif 1 dan O itu sama dengan negatif 2. Jadi kalau kita kalikan secara indeksnya, nanti kita harus dapatkan jumlahnya ini sama dengan 0. Nah, di aturan biloks P tidak ada, tapi kita bisa cari karena jumlahnya sama dengan 0. Jadi H3PO4. Jumlah biloksnya adalah 3 kali positif 1 tambah biloks P tambah 4 kali negatif 2 itu harus sama dengan 0. Dari sini kita peroleh bahwa biloks P sama dengan positif 5. Aturan yang terakhir adalah jumlah biloks ion poliatom itu sama dengan muatannya. Jadi poliatom ini adalah atom lebih dari satu atom tapi bermuatan. Katanya jumlahnya tidak sama dengan 0, melainkan sama dengan muatannya. Kita ambil contoh adalah SO4 2 negatif. Jadi pengertiannya nanti di sini biloks S tambah 4 biloks O itu harus sama dengan negatif 2. Karena muatannya sama dengan negatif 2. Jadi dari sini kita peroleh kalau O biloksnya sama dengan minus 2 dikali 4 sama dengan minus 8. Nah biloks P tambah minus 8 itu sama dengan minus 2 atau negatif 2. Maka secara otomatis biloks P itu sama dengan positif 6. Sekarang kita perhatikan contoh-contoh dari reaksi redoks itu sendiri. Maksudnya dalam satu reaksi ada yang mengalami reduksi dan ada yang mengalami oksidasi. Ada yang mengalami penurunan bilangan oksidasi dan ada yang mengalami peningkatan bilangan oksidasi. Perhatikan contoh reaksi berikut. Sebelum kita tentukan siapa yang mengalami reduksi dan siapa yang mengalami oksidasi, maka dalam reaksi harus kita tentukan masing-masing bilangan oksidasinya sesuai dengan aturan-aturan yang sudah kita jelaskan dalam poin-poin sebelumnya. Jadi, reaksi berikut saya bacakan. Cr2O3 tambah 2Al menjadi 2Al2O3 tambah 2Cr. Nah, masing-masing kita tentukan bilangan oksidasinya. Oke, dari Cr2O3 yang ada dalam aturan adalah CO. Maka yang pertama sekali kita tentukan adalah biloks O, yaitu negatif 2. Nah, indeksnya ada 3, maka negatif 2 dikali 3 itu sama dengan negatif 6. Nah, setelah kita peroleh untuk O negatif 6, supaya jumlahnya sama dengan 0 dalam aturan tadi, maka kita buat Cr2 biloksnya adalah positif 6. Tapi karena di sini Cr-nya yang diminta per satu atomnya, maka biloks Cr saja itu sama dengan positif 6 dibagi 2 sama dengan positif 3. Selanjutnya kita tentukan biloks Al. Nah, dalam kondisi ini biloks Al adalah atom bebas. Nah, dalam aturan tadi, biloks atom bebas atau unsur bebas itu sama dengan 0. Sehingga biloks Al adalah 0. Selanjutnya Al2O3. Dalam aturan di sini ada CO. Maka kita tentukan biloks O-nya adalah negatif 2. Negatif 2 dikali 3 sama dengan negatif 6.
Tambah berapa supaya sama dengan 0? Maka biloks Al2 sama dengan positif 6, tapi biloks Al saja sama dengan positif 3. Selanjutnya adalah si Cr. Biloks Cr adalah 0. Kenapa? Karena Cr dalam reaksi ini adalah unsur bebas. Nah, kemudian kita tarik garis. Ya, kita hubungkan dari ruas kiri ke ruas kanan. Oke, nah, yang mengalami perubahan biloks adalah si Cr dan si Al. Nah, Cr dari kiri kita tarik ke Cr kanan. Awalnya biloks Cr sama dengan positif 3, sedangkan di sebelah kanan biloks Cr itu sama dengan 0. Maka mengalami penurunan bilangan oksidasi, nah disebut ini mengalami reaksi reduksi. Selanjutnya adalah 2Al atau Al. Awalnya Al memiliki bilangan oksidasi sama dengan 0, tapi di sebelah kanan biloks Al menjadi positif 3. Nah, dari 0 menjadi positif 3 mengalami biloks atau penambahan biloks, maka ini disebut mengalami reaksi oksidasi. Sehingga kesimpulannya reaksi ini adalah reaksi redoks karena mengandung zat yang mengalami reduksi dan zat yang mengalami oksidasi. Kita perhatikan contoh soal yang kedua. Diketahui soal sebagai berikut atau reaksi sebagai berikut. Zn tambah H2SO4 menjadi ZnSO4 tambah H2. Yang pertama sekali adalah kita tentukan biloks atom bebas karena lebih gampang. Jadi atom bebas di sini adalah si Zn dan H2. Sehingga biloks masing-masing adalah 0. Selanjutnya untuk H2SO4, biloks H katanya selalu positif 1, maka di bawah H kita buat tanda positif 1. Kemudian yang ada dalam aturan adalah si O, biloks O sama dengan negatif 2. Atom S tidak ada dalam aturan, tapi kita bisa tentukan berapa biloks S karena total dari H2SO4 ini biloksnya sama dengan 0. Jadi masing-masing biloks kita kalikan dengan indeksnya. Indeks H ada 2, indeks O ada 4. Kita kalikan positif 1 dikali 2 sama dengan positif 2. Negatif 2 dikali 4 sama dengan negatif 8. Positif 2 ditambah negatif 8 sama dengan negatif 6. Jadi, supaya menjadi 0, mau tak mau biloks S itu sama dengan positif 6. Oke? Next. Selanjutnya untuk ZnSO4. Ya, ZnSO4 itu kita lihat mengalami ionisasi menjadi Zn 2 positif dan SO4 2 negatif. Dalam aturan Zn 2 positif langsung biloksnya adalah muatannya yaitu positif 2. Nah, sekarang untuk SO4 2 negatif. Biloks O selalu negatif 2 dikali 4 sama dengan negatif 8. Nah, untuk mencari biloks S berarti biloks S tambah biloks O4 itu sama dengan negatif 2 atau muatannya. Maka mau tak mau biloks S sama dengan positif 6. Nah, setelah kita tentukan semua bilangan oksidasinya, maka kita tarik garis dari kiri ke kanan dengan atom yang sama, kita lihat dan kita tentukan atom-atom apa saja yang mengalami perubahan biloks. Yang pertama mengalami perubahan biloks adalah atom Zn. Dari 0 menjadi positif 2. Jadi biloks bertambah, mengalami reaksi oksidasi. Selanjutnya yang berubah adalah atom H. Dari biloks positif 1 menjadi biloks 0 atau biloks berkurang. Positif 1 menjadi 0. Nah, kalau biloks berkurang, maka mengalami reaksi reduksi. Saya beri tanda reaksi oksidasi dan yang mengalami reaksi reduksi. Oksidasi disebut dengan reduktor. Artinya, zat yang mengalami oksidasi.
Nah, kebalikannya adalah oksidator, artinya zat yang mengalami reduksi. Saya ulangi, yang mengalami oksidasi itu disebut dengan reduktor dan yang mengalami reduksi disebut dengan oksidator. Nah, ini untuk tahap awal. Ya, ini untuk tahap awal atau dasar-dasar teori untuk redoks. Selanjutnya kita belajar bagaimana menyetarakan reaksi redoks berdasarkan dua cara, yaitu metode perubahan bilangan oksidasi dan metode setengah reaksi. Jadi harapan saya kamu latih lagi untuk menentukan bilangan-bilangan oksidasi pada senyawa dan kamu latih lagi untuk menentukan reaksi reduksi dan reaksi oksidasi pada suatu reaksi redoks. Untuk selanjutnya, di pertemuan selanjutnya akan kita bahas lagi, tapi kamu coba kerjakan dulu soal-soal dari redoks yang saya sediakan. Kamu tentukan bilangan oksidasi masing-masing, kemudian kamu tentukan zat yang mengalami reduksi dan mengalami oksidasi, kemudian kalian tentukan oksidator dan reduktornya. Sampai di sini penjelasan saya tentang dasar teori dari redoks, reaksi, reduksi, dan oksidasi. Harapan saya kamu boleh paham. Kalau kamu belum paham atau masih bingung, kamu boleh japri saya atau diskusi kepada saya melalui Google Class. Sampai di sini penjelasan saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.